Ini ada sisaan dari pohon pisang aku nih guys ya. Nanti kita mau ngasih udah steril semua. Nanti kita mau cuci dulu guys. Kita ambil dulu nih peralatannya. Seperti biasa ya guys, kita ambil dulu satu persatu. Biar kecil-kecil kayak gini, dia juga ada isinya loh. Kamu nggak percaya nih ya, gitu. Kan bener kan? Ada isinya ya nggak sih? Tapi kita tuangin di sini aja. Ini soalnya mau dicuci dulu guys. Dingin ya. Ini sengaja memang aku dinginkan biar dagingnya itu menjadi kenyal. Jadi ada metode-metodenya. Kalau misalnya orang itu ingin jualan ya, ingin memasak, kan kita juga punya inspiratif lah gitu ya. Jadi kalian kalau bisa ketemu pisang kayak gini udah benar-benar udah begini lah ya, langsung masukin kulkas ya. Jadi nanti akan menebal gitu ya, sehingga tidak terjadi pembusukan yang terlalu panjang. Nah, sebelumnya masih kita seperti biasa ya, harus dibersihkan karena buah-buahan sifatnya udah basah ya, jadi nggak perlu harus dengan tangan water ya. Nah, ini jangan lupa ya, harus water ya. Nah, ini dulu nih biar bersih ya, biar higienis. Udah tadi kan buka. Karena ini ya kecil-kecil, jadi kita potong dua aja deh. Agak ribet sih guys pakai pisau. Aku lebih senang manual. Kayaknya enak aja gitu, manual cepet gitu kan, tuh kan cepet kerjanya tuh ya, simple guys. Nggak usah pakai pisau kelamaan, bahkan akan mencederai yang ada, kan aku steril juga ya. Ini semua kita olah ya, kita olah tuh, bagus kan pisangnya ya. Nih pisang aku nih black lagi nih ya, tuh nih namanya pisang cepatu ya. Nanti kita shoot sedikit ya, ada tuh yang udah berbuah tapi belum mateng. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, tuh lihat ada kan. Nah ini nggak usah dibelek lah. Nggak usah dibagi-bagi. Nah kita ngolah semua biar nanti kedapatan masak dari Sri Damayanti Official Mujo Catering. Tuh ya, kalau misalnya dia di dalam suhu dingin dia nggak bakal busuk gitu loh. Nah tuh ya, tuh masih bagus kan warnanya tuh. Jadi diusahakan kamu kalau itu langsung cepet-cepet ya. Oh iya ya, yang dikatakan Sri Damayanti Official cepet-cepet masukin. Jadi
bisa berguna, nggak jadi sampah guys. Tuh. Ini kita nggak dikolak ya, tapi mau dijadikan goreng renyah gurih, pasti semuanya pada suka. Nah, kita bagi-bagikan aja deh ya. Gak apa-apa, ini manis banget ya. Ini aku suruh si Sabita ya, colek sedikit ya. Asam apa enak? Justru pisang yang begini yang yang mineral dan antioksidannya tinggi loh guys, beneran dah. Oke, karena suka jijik, iya apaan sih busuk, nggak busuk ini. Justru nanti digoreng mode crispy ya. Ini namanya pisang Sri Damayanti official gurih renyah ya. 1 kotak sekian. Ya kita ulangin lagi. Nah, kita apa tuh pakai tepung biar dia crunchy. Jadi 2 kali pengolahan ya, nggak apa-apa, biar nanti tambah yummy ya. Seberapa banyak sih penapungannya ya, sekiranya dia sudah tertutupi dengan terigunya guys ya, bukan pemborosan, tapi memang sebenarnya ada takarannya. Tapi kalau menurut saya sih ya memang kalau pisang goreng itu memang harus banyak pertepungannya guys ya. Nah, ini nggak perlu diairin ya, jadi dia sudah memang udah keluar dari apa tuh, dari pisangnya sendiri guys ya. Kalau pakai susu itu enak ya, jadi kalau menurut saya sih ini aja ya. Ini diairin sambil melakukan cairan sendiri. Udah 2 kali gonta-ganti sarung juga ya. Ditambahin biar nanti nggak begitu lengket ya. Oke guys, ini ambil kesayangan saya nih ya, menemani masak. Memang bentuknya nggak beraturan ya, tapi tetap aja ini terbuat dari pisang. Oke, nah kita panaskan minyak. Tuangkan minyak ya, karena memang pisang goreng itu terlalu banyak minyak ya. Untuk yang mempunyai hipertensi dan diabetes tidak disarankan untuk makan ini ya, tidak disarankan sekali ya. Jadi kalau misalnya mau yang makan ini ya orang yang kurang lebihnya tidak ada permasalahan dalam kesehatan, tidak kolesterol ya, dan dia boleh-boleh aja sih kalau cuma icip-icip, tapi kalau misalnya makan itu tidak disarankan ya. Itu mah balik lagi ke pisang goreng, macam-macam ya pengolahannya ya. Kalau saya pengolahannya seperti itu guys.
tetap dia nanti akan jadinya satu-satu ya. Jadi terurai secara terpisah. Misalkan kalau misalnya menggoreng pisang itu minyaknya sudah panas dulu ya. Dengan teh pahit ya, teh pahit ataupun dengan kopi pahit yang memang suka ngopi ya, kayak gitu ya. Nah ini agak udah coklat, kita harus naikin. Nanti soalnya nggak enak banget kalau bisa. Ini tepungnya. Aku cuma takut aja kalau yang mempunyai suatu metabolisme tidak sempurna, ini nggak baik banget buat kita. Tubuhnya sudah kuning kemasan, bisa kita angkat ya guys. Jadi dia mengembang ya. Ini guys, gitu ya. Tuh ya, warnanya cantik ya guys. Dikurangin dulu ya panasnya. Masukin ke sini ya. Oh ya, tetap kita pakai tusuk ini ya, jangan menghilangkan dari perminyakannya. Yang pertama sudah jadi ya. Ini adalah pisang sepatu by Dr. Sri Damayanti Official. Nggak pakai dokter sih, Sri Damayanti Official by Dr. Maya baru belakangnya ya. Jadi channelnya adalah Sri Damayanti, nggak dipisah, Sri Damayanti digabung Official. Dan saya dengan Dr. Maya meracik untuk pisang goreng secara kesehatan ya. Sebenarnya lebih sehat pakai minyak zaitun, teman-teman kan sekali nggak ada nih. Nah lebihnya minyaknya sedikit saja, terus bisa dicampur dengan santan sedikit aja ya. Karena ini kamu harus cari pisang yang memang sudah benar-benar matur ya, artinya lembek, dan kalau yang setengah matang itu tidak berlaku ya. Ini pisang Sri Damayanti Official. Guys, pisang yang belum matang sama jantung pisangnya. Ini ada satu, ada dua tuh yang di paling atas. Yang satu udah gede banget.
Ini masih kecil. Ya, dengan rapi. Jadi anak-anak nanti mungkin makannya begini pada tempatnya ya. Oke, segini guys. Nanti kita tinggal ini ya. Rumah yatim. Terus kita kasih permen juga ya buat kemeriahan. Mungkin ini buat tinggal mereka ya, buat penanti ya. Selamat Lebaran untuk anak-anak yatim di Jana Amanah. Semoga apa yang diberikan dari Klinik Sahabat dan Klinik Sahabat 2 dan anak-anakku dan diriku menjadi suatu keberkahan dan pintu rahmat sebesar-besarnya. Amin ya robbal alamin.